Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bambang Kuswanto SPD yang sudah berkenan hadir. Yang terhormat Ibu Hajah Eti Idawati SPD yang sudah menyempatkan waktu walaupun dalam kesibukan ya Bu. Dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cinangka 2 Ibu Ati Walianti SPD. Yang saya banggakan pada teman-teman rekan CGP yang sudah mensupport membantu kegiatan ini, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat SDN Cinangka 2 ini yang saya cintai. Hapunten anu kasuhun, baikna abdi masihan campur itu. Baikna abdi masihan paparan ngenaan budaya positif. Rekan-rekan sanes abdi bade ngajarkeun kapancen tugas kedah ngadugikeun isin mah isin yang punya apa kumahanya kedah kieu alurna geuning di kegiatan CGP teh sesuai simbolna guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saur Bapak Bambang mah aya saur teh penggerak teh nyaeta pengelolaan guru era kekinian. Gitu Pak. Penggerak teh aya we Bapak mah. Itu. Nah, rekan guru yang saya banggakan, di sini saya akan memanfaatkan dengan tema budaya positif. Implementasi budaya positif. Di sini saya mengambil moto ya, Cinangka berkiblat. Berkiblat itu bernya bersih, bernya bersih, K-nya kreatif, H-nya hijau, I-nya inovatif, B-nya berbudaya, L-nya literasi, dan terampil, aktif dan terampil. Jadi berkiblat. Mudah-mudahan Cinangka 2 bisa berkiblat. Ini adalah profil saya. Pendidikan di SD Cijambe, SD-nya, lalu SMP-nya di PGRI, SMA-nya di Ranca Ekek, S2-nya 2 kali karena harus linier, jadi saya mengikuti lagi PGSD pada tahun 2018. Ini pengalaman mengajar saya pada tahun 1998, saya pernah mengajar di FFP Gantra, lalu 2004 saya mengajar di SDN Cinangka 2. Tahun 2015 kembali lagi mengajar di SMP Gantra, dan 2002 diminta untuk mengajar lagi di SMK. Dan ini karya saya pernah waktu 2018 itu membuat buku, hanya tidak diterbitkan waktu itu, tidak dicetak karena ya memang harus banyak, minimal itu 1000 eksemplar. Hanya saya membuat satu buku aja untuk ibu pengawas waktu itu ya, Bu Haja beliau. Dan saya pernah juga mengikuti artikel tentang aktivitas dan internalisasi Pancasila Sekolah Dasar tahun 2020. Dan ini adalah motto saya, belajar dari kegagalan adalah hal yang baik. Budaya positif ya, ini materi yang akan saya paparkan. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya itu mengandung sejumlah kegiatan yang menumbuhkan karakter murid. Budaya positif itu perlu dibangun dalam suatu kelas untuk mewujudkan budaya positif, dan itu harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya itu membutuhkan waktu yang lama dan konsisten. Apalagi sekarang kita menghadapi mati surinya pendidikan selama 2 tahun COVID, maka terlihat sekali akhlak ya. Akhlak siswa itu adabnya sekarang sudah mulai berkurang. Dari kedisiplinannya, akhlaknya pun agak merosot. Nah, dari sinilah sebagai guru kita harus membangun kembali budaya positif tersebut.
dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya, ternyata sekarang itu kita harus mengikuti sesuai zamannya. Apalagi sekarang kita itu harus menghambakan murid, tidak seperti dulu guru yang memegang kendali, tetapi sekarang kita harus melihat keinginan murid. Satu-satunya keinginan murid, kekreatifan murid itu seperti apa. Dan ini paradigma yang akan dijelaskan. Pertama, perubahan dari paradigma, stimulus respon, lawan teori kontrol, lalu arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, dan ada 5 dasar kebutuhan manusia, dan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini yang akan saya paparkan. Perubahan paradigma budaya positif menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan oleh Choice Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah miskonsepsi tentang penjelasannya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, gitu ya. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini ilusi guru mengontrol murid caranya. Yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid, mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa saja murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Gitu. Ini miskonsepsi tentang makna kontrol semua penguatan positif, efektivitas dan bermanfaat. Lalu berikutnya adalah kritik membuat merasa bersalah. Nah, itu bisa menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah kepada murid ya untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadang malah sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus ya, untuk apa? Untuk menyampaikan pesan negatif. Tetapi pesan negatif itu tidak menyadari bahwa itu akan menyakiti murid, gitu ya. Nah, sekarang orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tuliskan poin agenda banyak guru percaya bahwa bertanggung jawab untuk membuat murid-murid mengikuti apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama pengukuran kinerja. Pada saat itu pula kita akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif dan memakan waktu panjang, ya. Dan hubungan pun permusuhan akan terbentuk. Itu adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Sekarang stimulus respon lawan teori kontrol. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini ada Stephen Covey Principle
Center Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tersebut tentang realitas. Jadi ada di trilogi Ki Hajar Dewantara ya. Yang pertama adalah Ingat Sosudulodo, lalu Imadia Manungkarso, dan ketiga Tuturi Handayani. Guru adalah suri tauladan untuk anak-anak. Jadi sebelum kita memberitahu atau ke anak-anak seperti ini, gurunya dulu yang harus diperbaiki, yang harus bisa memberi tauladan kepada anak-anak. Dan ini adalah perubahan paradigma stimulus respon antara stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Nah, di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar kepandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Lalu ada lagi perilaku buruk, itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi stimulus respon. Ya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Lalu model berpikir menengah atau kalah. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Juga semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menengah. Sekarang arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Ketika kita mendengar, coba Bapak Ibu, ketika kita mendengar, apa sih arti disiplin itu? Yang dipikirkan, yang ada di pikiran Bapak Ibu, arti kedisiplinan itu apa? Satu, Ibu, sesuai dengan aturan. Gitu. Kita bahas dulu. Apa yang terlintas? Ya, kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, lalu kepatuhan pada aturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu disiplin. Bila perlu itu tidak digunakan sama sekali. Bahkan tidak boleh harusnya sama sekali digunakan tentang hukuman ini. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Nah, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini,
Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Lalu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka, kata Ki Hajar Dewantara, mardika iku jarwana, noramu lepasi pamreh, ni tunggal kuat kuasa mandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana dosen itu tahun 98 mengemukakan juga bahwa yang dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan ini nilai-nilai kebajikan universal. Ada 6 nilai kebajikan universal. Tetapi karena kita sudah masuk ke kurikulum merdeka, maka yang kita pakai adalah profil belajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan ini adalah profil belajar Pancasila. Sedangkan itu Ibo primary years, ya, sikap murid itu harus toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi kita memakai profil belajar Pancasila karena sesuai dengan kurikulum merdeka kita. Ini adalah teori yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Lalu yang ketiga 9 pilar karakter. Dan ini yang kelima the 7 essential virtues atau building moral intelligence mental Gorka. Dan keenam the virtues project nilai-nilai kebajikan. Tapi kita tadi pakai yang nomor 1, profil belajar Pancasila sesuai dengan kurikulum merdeka. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ya motivasi perilaku manusia. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya?
perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kita melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Nah, ini motivasi yang bersifat eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, ya, dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang diyakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi tergabungnya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi yang tadi eksternalnya ini internal. Nah, ini kita masuk ke keyakinan kelas, hubungan dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau baik di kelas maupun di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas di kelas atau di sekolah kita selama ini. Nah, terhadap tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, keyakinan kelas, apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang disepakati secara tersirat dan tersurat, tidak terikat latar belakang suku, agama, bahasa, ya. Nilai-nilai kebajikan ini disusun bersama murid dan guru. Alhamdulillah saya sudah melakukan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ada perbedaan ketika saya tidak melakukan keyakinan kelas dan setelah melakukan keyakinan kelas. Kebetulan saya nyandung bekerjanya di SD dan di SMK. Nah, saya terapkan ya keyakinan kelas tersebut. Ternyata alhamdulillah perbedaannya sangat luar biasa. Waktu pertama kali saya masuk ke pengalaman saya mengajar di SMK itu ketika saya masuk, maklum ya Bu ya, SMK bukan ke kelas 12 itu mereka sudah punya egonya masing-masing. Ketika saya masuk, mereka itu ada yang berhias, ada yang main handphone, ada yang duduk di depan. Ketika zaman kita datang guru itu kan kita langsung berubah, duduk, ya, hormat kepada guru. Sekarang ini ya itulah yang vakum 2 tahun itu ya, kita mati suri. Nah, seperti itu mau dimarahin sudah besar, mau dipukul mereka sepertinya hukum aja gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar mereka mendisiplinkan sendiri, tidak disiplinkan oleh guru? Maka saya membuat keyakinan kelas ini. Ternyata alhamdulillah ketika saya masuk kembali mereka rapi. Karena apa? Keyakinan kelasnya dibuat sendiri. Dan hal itu kalau mereka melanggar, mereka akan bertanggung jawab pada dirinya. Seperti itu. Begitupun dengan anak kelas 1, ya. Anak kelas 1 mereka antusias sekali membuat keyakinan kelas. Bu, saya mau silakan yang kalau menurut kalian itu harus diperbaiki, silakan perbaiki. Dan mungkin ini hasilnya, ya. Jadi ketika anak berlari atau melanggar keyakinan kelas, mereka malu pada dirinya sendiri, ya. Karena keyakinan kelas itu
ketertiban sekolah itu harus apa gitu. Mungkin nanti ada pertemuan mungkin ya Bu ya untuk menertibkan sekolah. Lalu kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas ya, di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah itu bisa melihat hasil pendapat anaknya. Nah, lalu susunlah keyakinan kelas tersebut sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah contoh-contoh kalimat negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, kita ganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas, berjalanlah di kelas atau koridor. Mungkin diganti seperti itu. Jadi lebih diperhalus penerapan atau kata-katanya. Nah, ini cara pembentukan keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Lalu setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau muridnya. Lalu keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini keyakinan kelas 1. Contohnya seperti itu. Nah, ini waktu pembuatan keyakinan kelas. Pertama, saya menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas, apa itu budaya positif, menjelaskan dulu ke anak-anak kenapa saya harus membuat keyakinan kelas ya. Setelah itu memberikan kertas ke anak-anak, lalu mereka mengisi semua dan itu dan ini ada hukuman dan penghargaan. Contohnya ada salah satu murid IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno itu menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup ya, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat guru ayah menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang tunjuk hidung. Sekarang pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Ya. Mengapa Bu? Karena membuat malu anak. Nah, jadi menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa hukuman? Karena tidak sejalur. Ya, karena di sini IPA ini dibuat malu ya, maka mungkin harga dirinya merasa malu dengan dia dan anak. Ya, dan MCFC dan ini ada identitas belakang. Hukuman perilaku pasif dan agresif ini meningkat. Lalu sistem tidak akan berjalan bila tidak takut. Peraturannya adalah kamu harus ya, kalau hukuman. Lalu murid itu membenci peraturan. Sedangkan identitas sukses atau disiplin, konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Lalu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Jika
menjadi baik, gitu ya. Ternyata ada sifatnya menghancurkan juga. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi bukan imbalan atau reward seperti itu, ya. Selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan Islam ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi begini Bu, misalkan untuk yang pintar itu akan selalu dapat reward terus. Bagaimana yang tidak, yang kurang, kalau disebut bodoh tidak ada yang akan bodoh. Yang kurang ini, jadi mereka pun sudah tahu diri gitu. Kalau misalkan tidak akan mendapat reward seperti itu. Jadi ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Jadi kalau sisi negatifnya itu dia akan merasa minder karena kemampuannya seperti itu, gitu. Nah, untuk yang mendapat rewardnya, jadi dia itu bisa karena reward, ya. Nah, ini didukung oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati dan tidak mencoba lagi. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan, kita harus terus-menerus memberikan itu jika ingin dia meneruskan perilaku yang kita inginkan. Lalu orang yang berusaha diet atau menurunkan badan, ya, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil, gitu. Nah, sekarang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang untuk untuk anak yang didukung oleh penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta beberapa motivasi di dalam dirinya, gitu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain itu senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ini ada suatu soal, maka Bapak Ibu isi, ya. Tindakan guru misalkan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi siswa disuruh menuliskan 100 kali, mencatat 100 kali kalimat tersebut. Menurut Bapak Ibu, apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi? Gitu ya. Bagus.
tadi satu lama 10 menit itu juga hukuman. Terima kasih. Terima kasih. Coba kita buka jawabannya betul atau tidak. Ya, ternyata betul. Berarti menurut sudah memahami ya. Oh iya, untuk pelajaran menjadi akan tutup, maaf. Ya, berarti menurut sudah mengerti mana yang masuk hukuman atau mana yang masuk konsekuensi. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, lalu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Lalu anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Lalu paksaan. Sedangkan konsekuensi itu stimulus pemberapa. Lalu hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu konsepsi diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk memenuhi kewajiban. Dan terakhir rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa lalu yang konsekuensi adalah kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Jadi kita flashback atau apa yang kita renungan apa yang kita lakukan ya, hukuman apa yang sudah pernah kita berikan kepada murid, kita renungkan bagaimana perasaan kalau posisi kita seperti itu. Jadi ada pertama adalah sebagai pembuku. Seorang pembuku itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun secara verbal. Para guru yang menjalankan posisi pembuku senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, guru-guru yang menerapkan posisi pembuku akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu yang kadang-kadang kita tanpa sadari kita ucapkan kepada murid-murid kita. Jadi adalah pembuku. Yang sekarang adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Aku sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali
menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan biasanya itu dari pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau ini sangat mengendalikan perhitungan catatan yang dapat digunakan sebagai bukti. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri itu berawal dari teori stimulus respon yang
harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, manusiawi seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak saling mensalahkan. Lalu kamu berhak merasa begitu. Dan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka pada seorang anak yang terus-menerus merengek, ya. Tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat atau ini yang dikatakan dengan nada kata menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukannya lebih baik dari ini, ya. Gitu, ya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mengatakan sikapnya. Itu validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol itu menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan ketika waktu yang salah telah divalidasi dan terbuka, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai, ya, dan berpindah menjadi orang yang dia cintai. Pertanyaan-pertanyaan pun yang bukan keyakinan anak dengan keyakinan keras atau bisa diterapkan di keluarga juga, ya, keyakinan. Pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kedua, apa nilai umum yang kita telah bisa sepakati. Jadi bisa diberikan pertanyaan seperti itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan keempat adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah kalimat yang menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini contoh salah satu. Selamat pagi Erlan. Contohnya pakai baju tidak sesuai jadwal. Ya. Kenapa dipanggil sama ibu? Oh, bajunya beda sama yang lain. Iya, hari ini bajunya berbeda sama yang lain. Kalau boleh tahu, kenapa Erlan? Bajunya tidak sesuai jadwal? Bukan jadwal. Oh, iya. Nah, memang perasaannya bagaimana ketika berbeda sama yang lain? Perasaannya gimana? Merasa? Merasa kenapa? Aku tidak. Oh iya, berarti sekarang kalau begini begini, apa aku berbeda? Oh ternyata aku padahal ya. Nah, sekarang bagaimana caranya biar emang tidak lupa dengan jadwalnya? Oh iya, biar di HP disimpan jadwalnya pakai alarm gitu. Oh iya, terus juga bikin jadwal di sama di tembok ditempel ya. Jadi sebelum berangkat dilihat jadwalnya dulu, hari ini pakai baju pakai baju apa gitu. Oke. Nah, tahu nggak atau ingat nggak? Berarti emang ada keyakinan kelas kita kan? Ada iya, dan menanggapi apa?
yang sangat luar biasa kepada Ibu Ani. Tepuk tangan dulu kepada Ibu Neni Nureni Anas, calon guru penggerak angkatan ke-7 ya, SDN Cinaka 2, Kecamatan Cilengka, Kabupaten Bandung. Baik Bapak dan Ibu guru, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber Ibu Neni Nureni Anas SPD yang sangat cantik sekali membawakan pemaparannya yang Masya Allah sangat luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di ruangan ini, dan semoga apa yang sudah diberikan hari ini memberikan manfaat buat kita semua serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya kami mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga Bapak dan Ibu guru sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan keyakinan kelas. Kebetulan saya nyambung bekerjanya di SD dan di SMK. Nah, saya terapkan ya keyakinan kelas tersebut. Ternyata alhamdulillah perbedaannya sangat luar biasa. Waktu pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rekan guru Ibu Neni Nureni Anas, yaitu yang menyampaikan implementasi budaya positif. Bersyukur untuk bagi guru karena sudah mendapatkan suatu gambaran untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah Cinaka 2. Kedepannya akan lebih bagus. Mudah-mudahan presentasi yang disampaikan oleh Ibu Nureni Anas bisa dan merupakan suatu kegiatan yang menunjang sekali Pancasila kompetensi dasar, baik yaitu adalah spiritual, sosial, ilmu pengetahuan, dan termasuk keterampilan, sehingga akan mudah, akan lebih senang diterima oleh anak, dan termasuk akan lebih mudah disampaikannya oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga nanti hasilnya akan langsung bisa dievaluasi oleh guru keberhasilan tentang kaitan dengan pengetahuan yang diberikan dalam kegiatan belajar mengajar. Cukup dulu atuh. Tepuk semangat. Kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu untuk apa sih, Bu? Untuk apa? Siapa yang tahu keyakinan kelas untuk apa? Untuk apa, Tika? Oh, kerajinan? Membuat kita disiplin. Disiplinnya contohnya apa? Kalian boleh membuat positif. Sekarang Ibu kasih ininya ya.
kan guys. Gak mau. Belajar matematika.